Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadailihi tatada'aful hasanat wa bi ihsanihi tukaffiru anhu as-sayyi'at. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi imamil mursalin qaidil ghuril muhajjalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa ansarihi wa junudihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada Rasul mulia, Nabi pilihan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap ikhtiar kita di dalam dunia ini, hidup di dunia ini, memiliki tujuan. Tujuannya adalah menggapai surga Allah Subhanahu wa ta'ala. La yashba'ul mu'min hatta muntahahul jannah. Janganlah seorang mukmin merasa puas sampai target akhirnya, tujuan akhirnya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah puas seorang mukmin sampai tujuannya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hambali yang berdakwah menebar kebaikan lelah letih ia rasakan, muridnya mengatakan, wahai gurunda tercinta, aku tidak mendapatkan ragamu istirahat. Aku tidak menemukan dirimu tidur malam dengan sangat pulasnya. Kapan dirimu istirahat? Beliau menjawabnya, lan astarih hatta ad'u ihda qadamayya fil jannah. Aku tidak akan istirahat sebelum salah satu kakiku menginjakkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumudun, keteguhan, tahammul fil adza, betul-betul tabah dengan berbagai macam ujian. Al-istiqamatu fil da'wah, istiqamah dalam menebarkan kebaikan. Tujuan apa? Muntahahul jannah, sampai titik akhirnya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini bahagianya hanya sementara, Pak. Bapak Ibu mendapatkan bahagia sejatinya di dunia ini tersebab Allah Jalla Jalaluh. Ya, ketika hati kita tenang ada kebahagiaan. Tapi bahagia pun bisa tersebab materi. Ya, ibu mendapatkan nafkah dari suami, gaji suami, semuanya untuk ibu. Senang, Bu? Halo, Bu, senang? Senang. Baru diterima, tiba-tiba ngelihat WhatsApp
tagihan hutang 18 tagihan hutang. Saat itu bahagia yang tadinya hadir lenyap. Betul, Pak. Bapak pun merasakan hal serupa. Ada saudara ngasih rezeki sama kita. Gara-gara rumahnya dijual, kita dapat kebagian rezekinya. Bang, 5 juta untuk abang. Alhamdulillah. Tiba-tiba istri bilang, Pak jangan lupa anak kita 8 belum bayar SPP. Banyak amat 8 itu. Iya. Anak belum bayar SPP. Nah itulah yang tadi bahagia dengan hartanya hilang. Iya, hilang lenyap. Masya Allah. Besok akan ada perayaan walimatul urus. Anak kita menikah. Undangan 1000, depan rumah tenda biru, jalan tutup semuanya, catering, masya Allah sudah siap, Bu. Iya, pagi-pagi sudah sempurna persiapannya. Jam 2 malam hujan nggak berhenti, banjir. Mana bahagia itu? Hilang lenyap, betul? Hanya karena banjir hilang lenyap. Maka sejatinya kebahagiaan di dunia itu sifatnya temporer. Tapi bahagia di akhirat Allah Subhanahu wa taala itu bahagia yang abadi. Iya. Dan kebahagiaan itu di dunia, Bapak Ibu punten, tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Kata-kata yang berkaitan dengan bahagia di dalam Al-Qur'an yang seharusnya kita dapatkan di dunia tidak disebutkan, yang ada hanya di akhirat. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah. Adapun mereka yang bahagia cuma di surga, kata Allah. Hanya di surga. Fa fil jannah. Temporer, sementara atau kekal? Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardh illa ma syaa rabbuk ata'an ghair majzuz. Nikmat yang tidak pernah terputus. Surga itu nikmat yang tidak terputus. Makanan tidak pernah berhenti. Hum ya'kuluna wa yashrabun wa yatamatta'un. Mereka makan seterah mereka. Bahasa Cibitung bukan terserah, Bu, seterah. Betul ya? Ya, setrika, setriska. Tuh. Bahasa Cibitung tuh, ya, gitu. Jadi masya Allah, makan seterah mereka. Apa dia makan? Iya, seblak. Ada nggak di surga seblak kira-kira ya? Makanan-makanan yang nikmat. Ata'an ghairu majzuz wa yatamatta'un, dan mereka menikmati apa-apa yang dulu dilarang di dunia. Bapak dulu dilarang di dunia, nggak boleh buka pos 2, pos 3, pos 4. Haram. Bukan haram mutlak, haram jadah, gitu ya. Nggak boleh kata istrinya. Tapi di akhirat memilih banyak bidadari, boleh nggak, Bu? Semangat banget Ibu. Ya, boleh. Dan tidak ada batasnya sama sekali. Makan, minum tidak terbatas, menikmati dalam surga tidak ada batasnya. Mereka makan, mereka minum, sampai para sahabat menanyakan, mereka makan, mereka minum, lalu bagaimana keluarnya makanan dan minum itu? Makan dan minumnya mereka itu keluar bukan BAB, bukan kotoran. Makan minum yang mereka nikmati keluar menjadi keringat. Dan keringatnya adalah wangi kasturi. Keringatnya adalah wangi kasturi. Ini kenikmatan yang panjang, kenikmatan yang abadi. Sampai-sampai suara terdengar, ya ahlal jannah hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Wahai ahli surga, apakah engkau mendapatkan apa-apa yang telah aku janjikan di dunia?
Mereka mengatakan, qalu wajadna, ya Allah, kami mendapatkan semuanya ya Allah. Kami telah mendapatkan semuanya. Bertemu dengan anak istri, bertemu dengan kerabat sahabat, bertemu dengan teman-teman pengajian di TWI ya Allah, di Masjid Al-Baitul Maqbur. Saya juga ketemu dengan orang yang ngaji jarang, sambil nyender. Kalau ngaji nyender terus ya Allah. Ketemu alhamdulillah di sini. Ini mohon maaf nih, kan cerita tentang pengajian, betul ya? Bukan nggak boleh nyender, kan ada orang yang nyender masuk surga, amin. Tambah betah nyendernya nih ya. Nyender masuk surga. Bapak Ibu kalau di pesantren Pak, yang nyender pasti ditegur oleh santri. Tidak boleh bersandar kecuali kepada Allah, begitu. Kecuali kepada Allah. Nah, itu masya Allah. Bertemu. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Apakah engkau mendapatkan apa-apa yang telah aku janjikan dulu dunia? Hal wajadna. Ya wahai Allah, kami dapatkan semuanya. Dan mereka tiba-tiba wajahnya berubah, sedih. Di antara mereka mengatakan, ada suara menggema. Jangan-jangan kita sementara di sini. Mereka mulai bersedih. Tapi tiba-tiba suara itu mengatakan, khuludun, khuludun, khuludun. Selama-lamanya engkau di dalam surga. Selama-lamanya engkau di dalam surga. Luar biasa. Kita di dunia kan sementara. Bahkan maaf, ada yang ngontrak sementara. Ada yang tinggal di perumahan sementara karena sudah punya rumah di kampung. Betul gak? Ya. Ini ada, kami punya teman Pak di Bekasi itu, rumahnya pindah-pindah tuh. Kadang di Regensi, kadang di Tambun, kadang di Telajung. Setiap tahun pindah Pak. Padahal dia mampu untuk beli rumah. Apa dia katakan? Sengaja Pak Ustadz, supaya merasakan bahwa di dunia ini sementara. Karena sejatinya saya pengen punya rumah di kampung, begitu. Kampung lebih tentram. Di sini mah untuk cari nafkah saja. Itu luar biasa Pak. Kan sementara. Betul ya? Ada yang sementara. Di TWU pun nggak ada yang abadi. Iya. Tidak ada yang abadi. Pasti mungkin nanti Bapak Ibu diajak oleh anak. Kemana Bu? Ke Palestina. Amin. Iya. Punya kontrakan di sana di Palestina. Iya. Diajak sama anak kita, ibu ke Turki karena anak kerjanya di Turki. Alhamdulillah. Kita tidak tahu. Nah, ini masya Allah. Dunia bahagianya sementara. Akhirat bahagianya abadi. Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat kebahagiaan dunia disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada bahagia-bahagia dunia pada hal berikut ini. As-sa'adah fi asya'in, termasuk kebahagiaan dalam dunia, yaitu al-jarus saleh. Kita akan bahagia Pak kalau punya teman orang soleh, tetangga saleh, tetangga baik. Ya, pulang kampung kita dikasih ya ayam kampung 15, alhamdulillah. Dapat terminang, opak, wajik, sagon, alhamdulillah. Dibawain banyak Pak makanan, seneng kita itu karena tetangga yang baik. Ya, riwayat yang lain apa itu? Istri yang salehah, rumah yang lapang. Maka saya pesan sama Bapak, ayo semangat cari nafkah agar rumah kita lapang, luas Pak. Kalau rumah lapang, luas, anak betah karena main-main luas. Kenapa dia senang ke masjid Pak? Karena luas. Lari sana, lari sini. Yang kesel marbot, betul ya? Ya. Biarkan Pak, ya, anak-anak main dan betah di masjid. Ya, semoga jadi ahlul masjid. Jangan dilarang, jangan digebah. Apa gebah itu? Jangan diusir Pak. Ya.
Kalau ada bapak-bapak yang tiba-tiba datang lalu mengatakan tolong pilih saya, ujung-ujungnya datang tolong pilih saya, itu yang kita usir. Jarang sholat, jarang ngaji, tiba-tiba datang hanya untuk minta dipilih. Ya, tapi kalau anak-anak kan tiap hari Pak. Ya, di Turki, di Palestina, di Mesir, beberapa negara Muslim, Bapak Ibu, para orang tua tuh sudah ngantongin permen, biasanya coklat. Itu untuk menarik anak-anak ke masjid gitu. Biasanya imamnya yang bawa coklat. Ini tadi imamnya kayaknya nggak bawa apa-apa itu, ya, gitu. Imamnya bawa coklat, nanti anak-anak dikasih coklat Pak, gitu. Jumatan, masya Allah, rapi, nggak banyak yang bercanda. Karena imamnya mengatakan kalau sholatnya rapi, nggak bercanda, dikasih coklat, rapi Pak. Walaupun niatannya karena coklat, betul ya? Sholatnya karena coklat, laba sabi, nggak apa-apa. Namanya anak-anak, beda dengan bapak-bapak. Bapak sholat khusyuk karena coklat nggak Bang? Kelewatan atuh ya. Nah ini masya Allah, daya tarik tersendiri. Bahkan di masjid-masjid Turki itu Pak, di pojok sudut itu ada tempat bermain anak-anak. Ya, agar mereka betah di masjidnya. Nah ini masya Allah. Tapi kita pun punya daya tarik sendiri untuk para orang tua habis ngaji sarapan. Ya tasarrufun, sarapan, betul iya. Ya, pagi-pagi sarapan dan sebagainya. Itu pun kalau ada, alhamdulillah. Tapi kelihatan tadi baskom lewat tadi. Ya. Berarti ada sarapan, alhamdulillah. Kecuali tidak ada gomprang-gomprang, berarti nggak ada sarapan. Rumah yang lapang, istri soleha, dan kendaraan yang nyaman. Itu pun bahagia kita di dunia. Nggak apa-apa Pak. Punya anak 2 baru punya motor. Punya anak 3, 4 baru kita beli mobil bak, betul ya? Supaya keangkut semuanya. Alhamdulillah. Saya punya santri Pak, masya Allah. Orangnya tuh jujur, mohon maaf, otaknya untuk kuliah mungkin tidak mampu, tapi karena jujur Pak, ihtiram kepada guru. Kalau mau lebaran, mau puasa, itu bawa tuh, bawa opor, bawa rendang. Assalamualaikum Abi, Assalamualaikum Pak Kiai, ini ada sedikit dari aku, mohon doanya. Itu gitu Pak Bu. Saya lihat jamaah TWI nggak ada yang datang ke guru-guru itu. Ya, tapi guru-guru yang terdekat sih mungkin ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, subhanallah, itu rumah tangganya melesat. Datang dia kemarin bawa motor, berikutnya bawa mobil bak. Masya Allah, dia angkut tuh orang tuanya, keluarganya ke pesantrennya. Iya, dikenalkan ini guru-gurunya dahulu, bawa makanan lagi. Berikutnya alhamdulillah datang pakai mobil Avanza. Tahun berikutnya datang pakai mobil Innova. Tuh keberkahan Pak. Maka kalau sering datang ke rumah guru bawa makanan, biasanya bertambah banyak rezekinya. Amin. Amin Bu. Nggak cukup dengan amin, tapi laksanakan, betul ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kalanya seseorang untuk bisa bersyukur itu susah, Pak, sulit karena lebih banyak mengeluhnya. Iya. Namun Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban bi amri mukmin kana kulluhu lahu khairun. Aku bangga dengan orang yang beriman, sikap hidupnya itu baik. Idza asabathu syarra'u syakara, idza asabathu syarra'u sabara wa huwa khairun lahu. Ketika mendapatkan musibah ia bersabar, ketika mendapatkan nikmat ia bersyukur. Ini sejatinya saya katakan Bapak Ibu, ini sejatinya orang yang kaya. Ya, dua saja sifat kita menjadikan tenang di dunia. Ada nikmat disyukuri, ada musibah disabari. Selesai urusan. Mau apa lagi coba hidup kita? Ya. Terlebih daripada itu salafus saleh mengatakan, sampai pun engkau mendapatkan kesulitan, ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli halin.
Segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun. Sakit tak kunjung sembuh, teman-temannya menjenguk. Sahabat yang mengatakan, "Kaifa wajadta nafsak?" Gimana keadaannya, Pak? Dalam keadaan berbaring ia mengatakan, "Alhamdulillah ya ala kulli halin." Alhamdulillah enggak apa-apa. Semuanya bagus, semuanya baik. Padahal sakit masih mengucapkan alhamdulillah. Kita telepon saudara kita di satu tempat banjir, Pak. Apa di daerah Nusa Indah apa yang di Bekasi? Iya. Assalamualaikum Pak Haji, gimana rumah? Alhamdulillah Pak. Banjir sana? Alhamdulillah. Gitu. Sampai semana banjirnya? Alhamdulillah Pak Haji. Alhamdulillah terus juga alhamdulillah. Semalam banjirnya? Alhamdulillah Pak Ustadz. Ada mah semata kaki. Oh ya itu alhamdulillah. Semata kaki lantai 2 Ustadz. Semata kaki lantai 2. Berarti kelelep itu rumah. Tapi lagi-lagi ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz terselamatkan dokumentasi. Walaupun mau rumah tenggelam, kendaraan pun harus tenggelam, nggak apa-apa. Ada kalanya Allah memberikan kita ujian agar kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Bapak Ibu, Allah memberikan kesulitan kepada kita agar Allah ingin melihat hambanya semakin dekat dengannya. Allah ingin melihat hambanya masih menggantungkan hidupnya kepada Allah tidak. Masih mencari Allah tidak. Allah menekan hambanya dengan berbagai ujian, bukan Allah benci kepada hambanya. Allah ingin melihat masihkah ia mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masihkah ia butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Butuh enggak dia kepada Allah. Ini Bapak Ibu yang perlu kita renungkan. Ya. Maka ada nikmat, syukuri. Ya. Walaupun pengajian hanya air bening, namanya air bening Pak, bukan air putih. Iya, selama ngaji saya nggak pernah dapat air putih susu. Ini air keruh, namanya teh, apa namanya? Oh jahe, gitu ya. Kalau jahe biasanya enak, ada singkong rebus, ubi rebus, biasa begitu. Iya, tapi di sini mungkin qanaah, zuhud, amin. Gitu. Maka ini keajaiban orang beriman, nikmat disyukuri. Apalagi tadi musibah disabari. Sebuah nasihat dari Sulaiman At-Tamimi, semoga Allah menjadikan Anda termasuk di antara orang yang apabila diberi nikmat bersyukur, diberikan musibah bersabar, ada dosa istighfar. 3 hal ini merupakan tanda bahagia. Itu Pak. Jadi orang beriman itu nggak macam-macam. Enggak repot untuk bahagia. Bahagia itu bukan pada materi. Bahagia itu bukan karena tampilan ibu. Cantik, Masya Allah. Ya, secantik apapun, maaf, kita ibu satu waktu memudar. Sekencang apapun tubuh, kalau sudah usia 70 tahun nggak bisa Bu. Ya, nggak bisa energik lagi. Walaupun ibu pakai pakaian SMP. Betul tidak Pak? Iya, nggak bisa. Badan udah mekar, pakai baju yang ketat. Orang bukan terkesima, kesel melihatnya. Itu kayak lepet. Tahu lepet Pak? Tahu lepet kok. Ya Allah. Yang ngelihat banyak istighfar, astagfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mau mempercantik diri apa saja dipermak. Pulang ke rumah, suami bukannya senang, baca ayat kursi Pak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Coba. Anda Pak punya istri cantik, mohon maaf, disuplai dengan nikmat harta melimpah ruah, Anda sering tinggalkan. Masya Allah, na'udzubillah min zalik, bisa jadi wanita itu selingkuh. Terjadilah hal itu pada orang-orang kaya. Ya, punya jabatan, punya kedudukan, punya pistol, tembak-tembakan, yang mati CCTV. Betul nggak tuh? Iya itu. Iya.
Di negeri dagelan itu banyak, Pak. Ya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ayo nih untuk bahagia sederhana saja 3 hal tersebut. Masih ingat Pak Bu? Nikmat disyukuri, apalagi musibah disabarin, dosa diistighfarin. Supaya gampang pakai bahasa Betawi aja, bahasa kita ya. Ya, nikmat disyukuri, apalagi musibah disabari. Apalagi terakhir, dosa diistighfari. Gitu. Bu, alhamdulillah ini hari Bapak di PHK. Kok senyum? Ini pesangon ini. Alhamdulillah. Pas dibuka 5 juta. Kerja 30 tahun 5 juta. Alhamdulillah mah yang lain gak dapet pesangon. Ini ayah dapat 3 juta. Gak apa-apa. Apa kata istri? Ya udah gak apa-apa lah. Sabarin aja. Alhamdulillah mamah masih punya kontrakan 50 pintu. Tuh. Alhamdulillah. Ya. Cerita ini bahasa Arabnya mustahil gitu ya. Jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana agar bisa istiqamah dengan bahagia tersebut? Yang pertama, syukur atas nikmat Allah. Yang poin-poin yang bisa mendapatkan syukur dengan nikmat Allah, yang pertama nikmat keluarga nih Bapak Ibu. Keluarga disyukuri, punya suami, punya istri, punya anak. Ya. Bapak yang punya suami, maaf ibu yang punya suami, bersyukur. Berapa banyak wanita tidak punya suami. Ya. Mereka yang sudah berkeluarga bersyukur. Berapa banyak orang pengen berkeluarga susah sama sekali. Yang punya anak bersyukur. Karena berapa banyak orang dan punya cita-cita pengen punya anak. Sampai harus mengeluarkan kocek yang tidak sedikit. Ya. Melakukan hal-hal yang luar biasa besar. Bayi tabung, adopsi dan sebagainya. Maka saat punya anak pun disyukuri. Dengan cara apa syukurnya? Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Punya anak-anak yang saleh. Karena itu punya cita-cita, Pak. Jadikan kita rumah tangga cita-cita tertingginya masuk surga. Cita-cita di dunianya anak soleh. Soleh pinter, alhamdulillah. Jangan hanya pinter saja. Kalau anak kita pinter, khawatir minterin orang tuanya. Minterin orang tuanya. Kalau anak soleh, nyolehin orang tuanya. Pilih mana, Bu? Anak soleh, anak pinter? Anak bener atau anak pinter? Anak bener. Kalau anak bener, anak jujur, jujur dia. Ya, suruh ke warung uang 100.000. Beliin gula, lah pulang lengkap dengan kembaliannya. Anak pinter 100.000 nggak ada kembaliannya. Pernah kita dulu, Pak? Pernah. Dulu saya begitu. Kalau bapak mas soleh nggak pernah begitu kayaknya ya. Masya Allah, minterin orang tuanya. Apanya kita punya alasan supaya 100.000 nggak ada kembaliannya. Itu namanya minterin. Maka ayo semangatkan anak kita menjadi pribadi yang saleh. Ya. Ada nikmat keluarga, ada nikmat kesehatan, nikmat usia. Yang Nabi mengatakan, ni'matani maghbudun katsir minan nas. Ada 2 nikmat yang manusia sering lalai. Yang pertama nikmat sehat. Nikmat sehat. Yang kedua nikmat waktu luang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada masyarakat pengen masuk kebun binatang. Di kebun binatang HTM, harga tiket masuk Rp50.000. Jawab ibu, mahal murah? Bu, kebun binatang 50.000 mahal murah? Mahal. Turunin 25.000 mahal murah? Mehong, betul ya? Masih mahal.
Ya, 10.000 mahal murah. Mahal bagi yang pelit. Masih mahal itu. Kesel itu. Panitia atau karyawan kebun binatang ditulis gratis. Seneng gak Bu? Seneng Pak? Seneng. Masuklah masyarakat gratis. Setelah masuk banyak ditutup semua pintu-pintu aksesnya. Binatang-binatang buas dibuka dari kandang-kandangnya semua. Macan, harimau, buaya, beruang keluar semuanya. Panik kita mau keluar, nggak ada pintu keluar, ketutup semuanya. Pas ada pintu keluar ada tulisan harga tiket keluar 500.000 rupiah. Bayar nggak Bu kira-kira? Bayar nggak Pak? Kenapa ibu mau bayar? Mati, kepaksa. Itulah kita. Terkadang maaf untuk sehat, mau sehat pelit banget. Ya, beli buah sayang. Ya, beli sayur sayang. Beli makan makanan yang nutrisi sayang. Nanti pas datang sakit 20 juta tuh. Ada begitu? Penyakit liver. Sekarang Masya Allah rokok. Ini mohon maaf yang ngerokok nih. Saya bicara Al-Baitul Makmur di Papua. Betul ya? Jamaah Baitul Makmur di Papua. Sekarang Masya Allah ngejus tebus. Apalagi kalau sudah imsak Pak, puasa itu 4 rokok. Khawatir imsak itu. Masya Allah. Ya. Sebudut ting, mumpung masih muda, betul kan? Murah meriah. Apa yang terjadi? Jantung Pak. Ya, ini gitu. Orang-orang lari pagi, dia dorong pakai roda gitu. Allah karim. Ya, jangan sampai usia tua kita merokok kocek yang banyak, mengeluarkan uang banyak. Maka sekarang nikmati hidup dengan pola hidup sehat Pak. Buah, sayur. Ya, tahadus binikmah alhamdulillah. Kalau ba'da isya ke atas saya enggak makan nasi, enggak banyak makan berat-berat. Tinggalkan. Kenapa? Untuk tidur harusnya kosong perut, malam bisa qiyamul lail. Bangunnya pun bisa sebelum subuh, sehat segar bugar. Kalau sudah kenyang Pak, berat. Dan perut itu Masya Allah berat bekerjanya. Ya. Walaupun ada bapak ibu mengatakan, saya mah kalau nggak makan nggak bisa tidur, karena mindsetnya belum dirubah. Begitu ya? Halo, bapak ibu masih hidup? Ya, kita sih makan tiap hari sekali 3 kali makan, betul ya? Salah konsepnya. Nabi itu makan ketika lapar, berhenti saat kenyang. Maka nanti kita lihat ya, pas nanti sarapan kenyang nggak perut. Kalau kenyang jangan makan, setuju nggak kira-kira nih? Iya, emang pada belum makan semua pagi-pagi mah ya. Jadi, ayo, ada nikmat sehat, ada nikmat usia, nikmat lapang waktu, banyakin amal saleh. Ada lagi nikmat ibadah. Umar bin Khattab mengatakan, nih Bapak Ibu, orang soleh itu punya standar bahagia. Standar bahagianya orang soleh apa? Seandainya bukan karena 3 hal, niscaya aku ingin menghadap Allah atau mati, niscaya aku tidak suka tetap di dunia kecuali pada 3 hal. Yang pertama, aku berjihad di jalan Allah. Yang kedua, sujud di tengah malam gelap gulita. Yang ketiga, duduk dengan orang-orang saleh. Umar bin Khattab mengatakan, diriku tidak betah di dunia kecuali 3 hal. Jihad di jalan Allah. Apalagi Pak? Halo. Yang kedua, sujud di tengah malam, tahajud. Yang ketiga, halaqah Quran, halaqah taklim, ngaji Pak, cari ilmu. Umar bin Khattab nggak betah kalau tanpa 3 hal ini. Untungnya beliau mencari dengan semangat dan mendapatkan 3 hal ini. Kalau tidak ada salat malam, nggak tenang hatinya, nggak bahagia. Kalau tidak ada kumpul taklim, tidak betah hidupnya. Kalau tidak ada jihad, tidak betah hidupnya.
Maka ini yang perlu kita munculkan dalam diri kita. Jangan ada sepekan terlewat tanpa pengajian. Jangan ada sepekan terlewat satu malam kalau bisa ya ada, kecuali ada qiyamul lail. Atau sepekan buatlah minimal 3 malam kita tahajud. Lebih daripada itu alhamdulillah. Ayo Pak, buat sesuatu yang dipaksakan. Abdullah bin Abbas menceritakan di masa-masa bulan Zulhijjah ada seorang sahabatnya yang membiasakan untuk bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 40.000 kali. 40.000 kali. Mengapa? Ngejar kemuliaan bulan Zulhijjah. Itu di luar baca Quran. Di luar baca Quran. Dia paksakan karena bulan-bulan yang mulia, bulan Zulhijjah. Pertanyaannya, mana amalan yang kita paksakan, Pak? Ya. Mana amalan yang mendatangkan bahagia? Sok kita renungkan sama-sama. Mana yang membuat kita bahagia, Pak? Dari amalan mendekatkan diri kepada Allah. Hendaklah kita miliki amalan yang menjadikan kita bahagia. Seperti hanya Umar bin Khattab bahagia dengan 3 hal. Betul, Pak? Bu? Yang pertama jihadnya. Yang kedua adalah qiyamul lailnya, yang ketiga adalah mencari ilmu, duduk bersama orang-orang saleh. Naqtatif simarul ilmi, mengambil mutiara-mutiara ilmu. Alhamdulillah. Lalu berikutnya, apa yang menjadikan kita memiliki nikmat dalam bersyukur? Ya, nikmat dalam hidup karena sering banyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Nikmat apapun Bapak Ibu syukuri. Ya. Suami mendapatkan pendapatan banyak atau sedikit, ya syukuri apa adanya. Ya. Anak mengatakan, "Mah, mohon maaf, enggak bisa ranking. Ini alhamdulillah 10 besar." Masya Allah, 10 besar. Iya mah, dari belakang besarnya. Gitu. Ini matematika, fisika, biologi merah semua. Gini, iya mah, nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Mama aja 3 kali nggak naik kelas. Tuh. Ya, berikan apresiasi Pak. Jangan sampai dibentak, dimarahi. Kalimat-kalimat yang tidak terpuji kita keluarkan, bodoh, goblok, tolol, anak apaan lu, begitu. Ngaca Bapak Ibu, kita ini kan dia itu cerminan kita. Halo Pak, anak itu cerminan orang tuanya. Al-waladu sirru abihi, al-waladu sirru abawaihi. Anak itu rahasia orang tuanya. Anak itu cerminan orang tuanya. Ya. Coba lihat Bapak Ibu. Kalau orang tuanya dokter, biasanya anaknya diarahkan untuk menjadi dokter. Gitu. Kalau orang tuanya insinyur, ya diarahkan untuk menjadi insinyur. Rata-rata seperti itu. Anak itu rahasia orang tuanya. Ibu sering ngebohong, anak akan ngebohong. Iya. Ibu melihat nih anak cowok nggak pulang, udah 2 malam, sering tawuran tuh. Bu, tanya sama suami, ayah, tuh bocah gimana ya? Nggak pulang 2 hari, tawuran tuh di lampu merah Cibitung, masya Allah. Kemarin kita dipanggil di kantor polisi. Jujur ayah dulu begitu nggak sih? Suaminya bilang demi Allah, iya. Dikira demi Allah enggak. Emang ayah dulu begitu. Lebih parah lagi, tawuran antara pulau begitu tuh. Bukan antara SMK, apa antara pulau, masya Allah tuh. Iya. Maka uniknya, subhanallah Pak. Anak kalau di pesantren aman. Ada nggak pesantren tawuran? Ada nggak? Nggak ada. Anak kita ikut remaja masjid nih. Ada nggak tawuran remaja masjid Baitul Makmur dengan ahli kelas? Karena rebutan bedu. Ada nggak tuh? Nggak ada. Begitu ya. Ini kalau anak kita aman Pak, semangatkan dia untuk aktif di masjid, aktif di pesantren dan sebagainya. Iya. Nah, ada bersyukur, kategori bersyukur agar kita tertata sifat syukurnya.
Kategori bersyukur dari poin yang pertama adalah munculkan sifat qanaah. Unzur ilaman adnau minka. Ilaman asfala minkum wala tanzuru ilaman huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Begitu ya. Ya. Kita punya motor, belum punya mobil, jangan melihat ke atas urusan dunia. Lihat tetangga sebelah masih punya sepeda. Yang punya sepeda, lihat tetangga sebelah jalan. Gitu ya. Masya Allah. Tiada seorang bapak mengatakan, saya bersyukur Ustaz, saya punya mobil. Teman saya kelihatannya gak punya mobil dia. Gak taunya punya helikopter Pak gitu. Jadi kemana-mana pakai helikopter. Tapi gak apa-apa, belum tentu dia bahagia. Karena kalau pakai helikopter parkirnya di mana lebih susah. Betul ya? Iya. Kemudian bukan yang dinamakan kaya itu mereka yang banyak harta, tetapi dinamakan kaya sebenarnya adalah kaya jiwanya, kaya hatinya. Ya. Ustaz, Masya Allah Ustaz, hidup saya hancur, rahim saya diangkat, ada tumor di dalam rahim. Orang tua kita bilang hamil anggur, betul Bu? Dikiret, kiret atau kuret itu Bu? Hah? Biasa aja, gak usah ngegas, biasa aja ya. Diangkat ibu, rupanya nggak bisa kecuali dengan rahim-rahimnya. Baru punya anak satu, dia mengeluh kepada Ustaz, habis hidup saya Ustaz. Allah baru ngasih saya satu anak, Masya Allah, tiba-tiba hamil anggur, lalu diangkat rahim saya. Saya sudah nggak lagi punya harapan hidup, nggak ada lagi harapan hidup. Saya kecewa hidup saya Ustaz. Masya Allah. Ustaz menenangkan hatinya, ibu punten. Yang diangkat apa? Yang diangkat rahim Ustaz. Jantung masih ada? Masih Ustaz. Paru-paru ada Ustaz. Empedu, ginjal ada? Lengkap Ustaz. Mata, mulut, kuping ada? Ada Ustaz. Terus? Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Udah tuh. Artinya yang diangkat cuma satu, sisanya kan masih banyak. Halo Bu, betul tidak? Iya, kadang kita sering banyak mengeluhnya. Anak saya nakal Ustaz, ya Allah, satu susah banget diaturnya. Punya anak berapa? 8 Ustaz. Terus yang 7? Yang 7 sih baik Ustaz. Ya udah, syukuri yang 7. Memang Allah jadikan satu badr. Ya, untuk apa? Tuh, lahan amal soleh. Enggak semuanya lurus Bapak Ibu. Betul ya? Enggak ada hidup kita sempurna. Anak bagus, istri soleha, suami soleh. Ya, pendapatan sebulan 100 juta. Rumah gedong. Tetangga-tetangga sempurna amat itu. Betul. Maka Allah jadikan kesulitan agar di sana ada titik di mana engkau punya amal soleh. Setuju kira-kira Pak? Sehat walafiat, nggak pernah sakit. Emang Fir'aun itu nggak pernah sakit Pak Bu dalam hidupnya. Maka muncul kesombongan. Sehingga kata Nabi, jika sudah imannya tinggi dan Allah cinta, Allah berikan tuh ujian, penyakit tuh. Datang tuh liver, datang jantung, ya paru-paru basah, Masya Allah tuh. Ya, apalagi tumor, kanker, habis tuh. Rupanya kita jujur mengatakan, iya ya Allah, emang saya banyak dosa hidup ya Allah. Saya pengen bersih pulang kepada Engkau. Saya pernah durhaka sama orang tua. Saya pernah ninggalin sholat. Saya pernah nggak zakat ya Allah. Saya pernah zina ya Allah. Nggak apa-apa deh ya Allah. Yang penting saya pulang bersih menghadap Engkau. Begitu. Betul Pak? Iya. Pakaian yang masuk ke lemari adalah pakaian yang setelah dicuci. Dicuci, dikucek-kucek, dilihat lagi masih kotor, dikucek-kucek lagi. Kotornya tebel. Cat, oli. Nggak bisa pakai air panas. Tambah dengan kimia, kucek-kucek lagi. Dilihat lagi, baru bersih, dijemur. Dijemur rupanya hujan, dijemur lagi. Setelah dijemur diapain? Masuk
Lemari, setrika. Itulah orang-orang yang masuk surga. Di dunianya dulu banyak dosa, dicuci dulu di neraka. Dicuci sesuai dengan dosa-dosanya. Kalau dosanya kecil, cucinya sebentar. Bapak Ibu mau dicuci lama atau sebentar nih? Halo? Kira-kira banyak dosa kecil, banyak dosa besar? Banyak dosa besar pengen dicucinya sebentar, ada nggak kira-kira? Enggak. Kalau dosa besar nyucinya lama. Maka agar cuciannya sebentar di akhirat, Bu, perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah amal soleh, amal kebaikan. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Perbanyaklah melakukan kebaikan, dia akan merontokkan dosa-dosa. Maka jalan kaki Bapak Ibu ke tempat ini guguran dosa. Ya. Menolong orang guguran dosa. Subhanallah. Dan amal-amal saleh yang lainnya. Lalu berikutnya, perbanyak ucapkan alhamdulillah. Ya. Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, memberi satu nikmat kepada seorang hamba, kemudian ia mengucapkan alhamdulillah, kecuali Allah menilai ia telah bersyukur atas nikmat tersebut. Apabila dia mengucapkan alhamdulillah yang kedua, maka Allah akan memberinya pahala yang baru lagi. Apabila dia mengucapkan alhamdulillah yang ketiga, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Oh, pantas emak kita kalau dapat nikmat dia ucapkan alhamdulillah berkali-kali. Mak, ini dari aku kerja di alhamdulillah di Jakarta, Mak. Enggak banyak, enggak apa-apa ya. Ya Allah, sayang, keterima, sayang. Kan begitu bahasa emak kita. Ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 3 kali. Oh, ini hadisnya. Ya. Maka ibu sering-sering ucapkan alhamdulillah nih. Ya, Bu. Suami ngasih per bulan 50.000, ucapkan 3 kali alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah dah mati dah gua dah. Alhamdulillah mati, enggak ada yang mati insyaallah. Betul ya? Suami ngasih 50.000, ucapkan alhamdulillah. Walaupun kesel hati kok 50.000, rupanya suami membisikkan ke telinganya 50.000 cash di depannya yang bebe. Tapi di rekening 50 juta. Alhamdulillah. Insyaallah. Semoga nggak mustahil ini, Pak. Ya. Berikutnya, tidak lalai karena nikmat Allah. Yang menjadikan kita lalai 2 hal, anak dan harta. Gara-gara anak pengen jalan-jalan, pengen muter-muter dan sebagainya, udah tuh. Ya, kita mencari uang dengan cara yang tidak baik. Banyak seperti itu. Ustadz, anak saya pengen kuliah di luar, tapi saya nggak punya uang, Ustadz. Masya Allah. Kemarin ada yang nawarin saya kerja satu tempat, tapi hati nggak nerima karena terindikasi haram. Tapi saya butuh, Ustadz, gimana ya? Betul kan? Kepikiran tuh. Anak pengen sekolah di Jerman, di Prancis. Emang anaknya pinter, Pak, Bu. Akhirnya bagaimana? Ya, hal tersebut gagal. Diuji oleh Allah, gagal. Itulah godaan anak. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Anak dan harta melalaikan. Ya. Maka ibu, kalau ibu punya harta banyak, melalaikan, jauh-jauh dari harta. Setuju, Bu? Ya, suami beli mobil enggak? Jauh. Melalaikan. Siap, Bu? Kok nggak ada jawaban ini? Berat banget. Baik, cara bersyukur berikutnya menunjukkan tanpa kesombongan. Boleh ya? Menunjukkan tanpa kesombongan. Namanya tahadus bin nikmah. Bahasa kitanya tasyakuran. Ya, fa iza ataqallahu malan falyura athara ni'matillahi 'alaika wa karamatihi. Jika Allah memberimu harta, maka tampakkanlah wujud dari nikmatnya pemberian itu pada selainmu. Berikan nih.
Bagaimana caranya? Boleh ngundang tetangga sebelah, kerabat, sahabat. Ya, tasakur, taharus bin nikmah. Kita punya rumah, tapi utamakan yang membutuhkannya, fakir miskin, yatim piatu. Di rumah ada pengajian berbagi, maka akikah itu adalah bentuk tahadus bin nikmah. Punya anak lahiran di akikah itu, betul ya? Daging akikah dengan daging kurban apa bedanya, Pak? Halo, Pak. Daging akikah dengan daging kurban apa bedanya? Daging akikah diberikan matang, daging kurban diberikan mentah. Kalau ada hajatan daging yang nggak matang nggak mentah, berarti daging kurban pakai akikah, betul ya? Campur itu mah setengah matang jadi. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Ya. Lalu berikutnya cara bersyukur meningkatkan amal saleh. Ayo tambah qiyamul lailnya, tambah duhanya, tambah sedekahnya, semangat ngajinya. Itu implementasi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi salat malamnya panjang sampai bengkak kakinya. Ibu bengkak kaki ngapain? Kesemutan. Ya Allah, ya kakinya ada apa? Urat harpes. Apa namanya? Paresis, harpes lagi. Iya, ya. Paresis apa paresis itu? Ya gitulah urusan ibu-ibu itu, masya Allah. Ya, udah kayak cacing itu betisnya. Ya, mana biru-biru lagi, luar biasa itu. Ya, nih Pak, semangatnya istri untuk nyuci, untuk masak, dibela-belain untuk suami. Betul Bu? Tuh, kompak dah urusan begitu mah. Maka Pak, kalau istri bilang, ayah jangan lupa pulang, mama udah siapin makanan. Bapak punten, walaupun Anda sudah makan di kantor, makan makanan bini. Jangan mengatakan udah makan di kantor, disuapin sekretaris. Sakit banget hatinya itu. Lah sekretarisnya cowok, bahaya lagi itu. Ya. Masya Allah, datanglah ke rumah, makan Pak. Maka ibu jangan kesel, kenapa suami gemuk itu udah makan di luar, makan pula di rumah. Double Bu. Kenapa dia paksakan makan di rumah? Untuk mengambil hati istrinya. Gitu. Udah makan di luar, makan di rumah. Bini nemenin, diliatin aja, nambah. Masya Allah. Nyuruh nambah pakai mata, gimana nggak gemuk itu ya? Baik. Jadi mohon izin Bapak, kalau istri sudah mengatakan jangan lupa makan di rumah, itu istri Pak mikirin menu makanan itu bisa 3 hari 3 malam. Apa kira-kira nih? Soto apa sotoy? Ya gitu ya. Iya. Rendang udah bosen, apalagi opor udah bosen. Pecel kayak nih, ya. Pecel teri jengki, wah masya Allah. Atau makanan kampung, ya. Ayam geprek udah, apa ya, tempe, orek tempe, tahu. Udahlah bubur ayam aja. Bubur ayam ujung-ujungnya apa? Mikirnya panjang, mau ujung-ujungnya bubur ayam gitu. Ya. Nggak taunya makanannya luar biasa, sempurna tuh, rendang, opor dan sebagainya. Kita bingung, bini nggak bisa masak, kenapa ada gitu? Apa kata bini? Alhamdulillah ada GoFood, begitu tuh. Lah bukan masak, mesen Pak. Itu emak-emak Baitul Makmur di Somalia, betul ya? Jamaah yang dirahmati Allah, prioritas cinta kepada Allah diutamakan, betul ya? Ya. Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang engkau usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta jihad jalannya, maka tunggulah sanksi Allah mendatangkan keputusannya. Ya, hati-hati. Maka utamakan cinta Allah. Ya, utamakan cinta Allah. Wujudnya anak terkadang menjadikan orang tuanya pelit. Waduh, ini ada masjid butuh bantuan, tapi anak pengen sekolah, gimana ya Allah? Anak pengen sekolah,
masih nunggu 6 bulan lagi. Kita ada rezeki, bismillah nih, masjid butuh karpet contoh. Tetangga ada yang meninggal suaminya, anaknya yatim. Besok tahun ajaran baru, udah utamakan si yatim. Allah berikan jawaban yang hebat ketika kita mengutamakan orang lain dibanding diri kita. Namanya al-isar. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Terakhir Bapak Ibu, sabar atas ujian. Tadi untuk bisa hidup bahagia, nikmat yang disyukuri, apalagi musibah yang disabari. Setiap orang pasti mendapatkan ujian dan musibahnya. Ya, walanadziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu. Keutamaan sabar Allah berikan pahala yang melipat ganda. Maka ada kalanya Allah tidak memberikan pahala besar lewat salat kita, lewat puasa kita. Kata Allah, salatmu masih jauh dari khusyuk, puasamu enggak sepenuh hati, infak sedekahmu masih tersisit sifat riya. Maka aku kasih ujian anakmu Down syndrome, anakmu hidrosipalus, anakmu autis. Hadapi itu anakmu, maka di sana pintu surga. Begitu tuh. Ya. Jadi nggak ada yang selamat dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Memang dunia tempat lelah. Ad-dunya darul amal wala hisab. Dunia ini tempatnya amal, bukan tempatnya perhitungan. Akhirat tempat perhitungan, bukan tempat beramal. Di akhirat nggak bisa beramal, dan di akhirat nggak bisa pulang ke dunia. Wahai Allah, kembalikan aku ke dunia untuk beramal soleh, nggak bisa. Karena sudah dikasih waktu yang panjang kita Pak di dunia. Maka manfaatkan waktu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ambil hikmah positif dari setiap ujian kita. Jangan buruk sangka. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ini surat Al-Baqarah ayat 216 munculkan di pikiran kita. Ada penyakit berarti Allah senang kita berzikir, menyebutkan namanya. Allahu Akbar ya Allah. Rupanya ada jantung koroner ya Allah. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Akhirnya pola makan kita dibatasi. Betul ya? Ya. Pola makan dibatasi, pas banget Idul Adha. Dapat dengkul, dapat kepala. Pak, tumben nih nggak terima kepala, makasih dah. Saya mau orang yang baik, saya udah insaf. Kasih aja sama orang lain. Dia bilang insaf, jadi orang baik. Bukan jadi orang baik, udah kena jantung koroner. Makan kepala sapi, sekali suap, blek, mati. Kenapa? Lemaknya masuk. Betul ya? Ya. Saya punya abang begitu Pak. Kalau udah Idul Adha, wow. Kepala sapi, kepala kambing, hawak. Apa tuh hawak tuh? Dilahap semuanya tuh. Sekarang kena jantung 2 yang harus dibypass Pak. Masya Allah. Kemarin kita tawarkan, ada pala sapi nih, nggak ada, makasih. Gitu. Serius nih, daging ke daging, nggak ada, makasih, kasih yang lain. Makanya apa Bapak Ibu? Bubur, wa ma'adroka ma bubur. Lihat Pak. Tuh, nikmat dunia terbatas. Kalau udah muncul penyakit Pak, sudah nggak ada lagi tuh. Ya, nikmat-nikmat berikutnya. Begitu ya? Ya. Jadi ambil hikmah positif dan tidak terlampau sedih ketika sesuatu yang hilang, pun tidak euforia, terlampau gembira dengan nikmat yang ada. Jangan-jangan nikmat itu Pak untuk menghancurkan kita. Diangkat, bong, gitu ya, dijatuhkan kita dari ketinggian, gitu ya. Dan yang sebagai penutup, istighfar saat lalai. Ya, perbanyak istighfar. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Keutamaannya istighfar ini. Ya, mau punya anak banyak-banyak istighfar. Ya, makanya kenapa kiai banyak anaknya? Karena banyak istighfar. Ya, karena banyak istighfar. Ini bukan berarti udahlah enggak usah istighfar nanti anak kita banyak lagi. Bukan begitu.
Ya, pintu gerbang untuk mendapatkan rezeki istighfar. Usahanya lancar, istighfar. Ingin dapat karyawan yang bagus, bisnis yang lancar, maka perbanyaklah istighfar. Ingin tentram hati, perbanyaklah istighfar. Surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Ini rumus yang mujarab Bapak Ibu. Usikum bi nafsi, saya menasihat pada diri pribadi. Rupanya para kiai dapat rumah Quran, dapat tanah 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar, karena melazimkan istighfar dalam setiap langkah dan gerak hidupnya. Maka dimudahkan. Ini kiranya 3 kebahagiaan, nikmat yang disyukuri, apalagi musibah disabari, dosa yang diistighfari. Astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit untuk berdialog dan jawab pada para jamaah. Mungkin ada yang mau bertanya mengenai materi yang disampaikan ataupun di luar materi yang disampaikan. Dipersilakan pada Bapak Ibu. Sudah ada? Kalau tidak ada, alhamdulillah, berarti sudah paham semuanya. Dan kita akhiri dengan doa. Semoga kajian kelas subuh ini senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bapak Ustaz Zainal Mutakin untuk menutup dengan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa barakan fi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'asyan. وجعلنا من الراشدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Usikum bi nafsi, Bapak Ibu, menjelang berakhir Zulhijjah, sudah akan berakhir Zulhijjah, perbanyak amal saleh, perbanyak doa. Doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Orang yang mau tenggelam, Ibu, dikasih dari helikopter uang 1 miliar, diambil enggak? Dikasih ban, diambil enggak? Butuh ban atau uang 1 miliar? Hah? Serius? 1 miliar gak mau? Tenggelam Ibu, pasti butuh ban. Ya, ban itu penyelamat. Jadi ada orang berenang pakai ban tapi tetap tenggelam. Kenapa? Di bannya masih ada peleknya. Nggak bisa gitu. Artinya orang yang berenang, orang tenggelam pasti butuh ban. Orang yang tenggelam dengan dosa maksiat, tenggelam dengan masalah-masalah hidupnya, perbanyaklah doa. Perbanyaklah doa. Ini masih hari-hari yang mulia, jangan ditinggalkan. Astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.